Sahabat Sapi Bagus, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim admin kami. Kita akan bahas mengenai complete fit ya. Jadi apa sih complete fit? Ini kurang lebih kalau kita dulu dapat pelajaran, misalnya untuk makan itu kita ada istilah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi itulah pakan yang komplit. Nah, sementara kalau di dalam ruminansia istilah complete fit ini biasanya mengacu pada pakan yang sudah kita campur, kita kemas, jadi sudah lengkap itu, ada hijauannya sebagai sumber serat, ada karbonnya, ada proteinnya, dan masing-masing memang sudah kita hitung secara komposisi gitu ya. Jadi sebaiknya memang ternak kita selalu mengkonsumsi pakan complete fit ini. Jadi terpenuhi kebutuhan seratnya, terpenuhi kebutuhan karbonnya, proteinnya, mineral, vitamin, dan bahan-bahan mineral mikro lainnya gitu ya. Jadi untuk istilah complete fit sendiri biasanya ini untuk ya di pakan yang berupa kemasan, biasanya kan kita ada pakan konsentrat, kemudian ada pakan hijauan. Nah, ketika kita campur menjadi satu kesatuan, kita kemas, itu kita labeling dengan nama complete fit gitu ya. Jadi fungsinya adalah ya kurang lebih tadi memang untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita ya. Jadi dengan membuat complete fit ini, karena ini biasanya dibuat gitu ya, dibuat di ramu konsentrat dan hijauan dicampur gitu ya. Jadi ini dan biasanya juga customize ya, ada beberapa customer yang minta untuk sapi perah misalnya, jadi complete fitnya seperti apa, atau complete fit untuk misalnya sapi indukan bunting gitu ya. Jadi ini nanti yang membedakan adalah jumlah komposisi antara konsentrat yang kita berikan dengan hijauan yang kita berikan. Nah, untuk beberapa kasus misalnya untuk induk-induk sapi perah misalnya, itu hijauannya harus kita perbanyak gitu ya. Sementara bahan-bahan konsentratnya komposisinya bisa lebih sedikit, bisa 30-70 atau 50-50 atau bahkan 70-30. Nah, itu biasanya sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Kenapa sih complete fit ini diperlukan gitu ya? Nah, ini biasanya complete fit ini banyak diminta oleh pelanggan-pelanggan kita, oleh customer kita biasanya menjelang masa Idul Adha gitu ya. Di mana banyak dari peternak itu kesulitan mendapatkan hijauan ya, rumput berebut, apalagi kalau musimnya juga pas musim kemarau. Nah, ini biasanya bisa disiasati, hijauannya itu sudah dicampurkan ke dalam pakan konsentrat yang dipesan gitu ya. Jadi menjadi complete fit. Untuk nutrisinya sendiri, karena ini adalah pakan yang kita buat di pabrik, jadi bisa kita rekayasa gitu ya, berapa persen jumlah hijauannya dan berapa persen jumlah konsentratnya. Jadi dan kembali sekali lagi ini juga biasanya customize gitu ya. Jadi tergantung permintaan dari customer kita. Lebih baik pemberian complete fit atau konsentrat hijauan terpisah. Nah, ini adalah kaitannya dengan cost farm gitu ya. Jadi kalau buat sahabat-sahabat yang memang memiliki lahan cukup luas, ya sebaiknya hijauan itu ditanam sendiri di sekitar kandang dengan memanfaatkan pupuk dari limbah kandang kita. Karena kalau sudah complete fit, beli komplit itu kan artinya rumputnya juga beli gitu ya. Jadi ini akan meningkatkan cost farm kita. Makanya saya sarankan untuk sahabat-sahabat sebelum membuat kandang misalnya harus kita desain betul di mana tempat rumputnya, di mana tempat, supaya ini juga memudahkan dalam segi membuang limbah kita. Jadi limbah kita alirkan ke ladang rumput, nanti bisa menyiram rumput, memupuk rumput, rumputnya bisa kita panen, jadi akan tercipta close loop di situ. Dan ini sangat efisien ya, sangat efisien, dan ujung-ujungnya tentu akan mengurangi cost farm kita ya, karena kita tahu cost farm terbesar adalah dari pakan ya, 60, 70 bahkan bisa 75% operasional kita, cost kita itu ada di pakan. Jadi kalau kita bisa memanage itu dengan baik, membuat rancangan dengan baik, tentu akan bisa menurunkan biaya pakan kita, sehingga ujung-ujungnya akan membuat bisnis kita menjadi lebih efisien dan tentunya akan menguntungkan buat kita sebagai peternak. Yang berikutnya, bagaimana cara membiasakan ternak makan complete fit? Karena di dalam complete fit juga kita campurkan hijauan, ini jauh lebih gampang biasanya ternak beradaptasi daripada kita memberikan langsung full konsentrat gitu ya. Jadi sebaiknya memang sebelum memberikan full konsentrat kita pancing dulu, kita latih dulu dengan pemberian complete fit. Nanti secara perlahan-lahan hijauannya bisa kita kurangi, konsentratnya kita tambah. Nah, inilah untuk metode penggemukan sebenarnya. Jadi
Nanti bahkan kalau sudah mulai stabil, pemberian konsentrat ini bisa sampai 70-80%. Sisanya adalah hijauan yang kita ambil dari lapangan rumput kita sehingga biayanya akan lebih efisien ya. Jadi memang harus dilatih karena tidak semua ternak langsung bisa menerima atau mengkonsumsi misalnya pakan yang baru ya. Bahkan ada bisa terjadi stres, menurun berat badannya, ada kasus mencret dan segala macam. Tapi itu biasa dan memang harus kita latih ya. Kemudian apakah pakan komplit fit berpengaruh pada hasil daging ya? Semua pakan pasti akan berpengaruh pada daging atau pada apapun produk dari ternak kita ya, karena ada juga peternak-peternak yang memang targetnya adalah bukan produksi daging, tapi targetnya adalah produksi susu misalnya, atau bahkan targetnya adalah anakannya ya, untuk breeding misalnya. Jadi pakan akan sangat mempengaruhi pada hasil akhir produk kita. Nah, demikian halnya dengan complete feed gitu ya. Kalau pakan itu complete feed-nya betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan, tentu di sini akan berpengaruh ya. Nah, cuman kalau masalah misalnya secara visual ada daging yang warnanya lebih merah, cerah, ada yang lebih pucat. Nah, ini juga biasanya tergantung pada bahan-bahan pakan yang kita campur ya. Makanya secara alami ternak-ternak yang diberikan pakan hijauan atau dia milih sendiri pakan yang dia suka, ini biasanya dagingnya memang biasanya warnanya lebih cerah gitu ya. Tapi kan kembali pertambahan bobotnya atau ADG-nya ini juga akan sangat sulit kita kejar apabila hanya mengandalkan pada dia merumput gitu ya, grazing gitu ya. Sehingga muncullah modifikasi dengan memberikan pakan tambahan berupa konsentrat. Yang berikutnya, apakah sapi betina dan pedet bisa diberikan complete feed? Bisa, sangat bisa gitu ya. Bahkan ya memang sebaiknya di semua tahapan itu memang pakannya adalah complete feed. Tinggal nanti komposisinya ya. Kapan kita berikan protein yang lebih tinggi atau kapan kita berikan seratnya yang lebih tinggi. Nah, itu tergantung dengan fasenya ya. Di masa-masa pertumbuhan pedet misalnya, tentu akan kita berikan nutrisi yang lebih baik ya, protein yang lebih tinggi, serat kasar yang lebih rendah. Karena rumen dia belum sempurna untuk mencerna serat kasar misalnya. Atau pada kasus misalnya induk yang sedang menyusui. Nah, ini harus kita berikan dengan mineral yang jauh lebih tinggi ya, protein yang lebih tinggi. Karena apa? Mineral dia dibagi dengan anaknya melalui air susu. Dan ini banyak terjadi kasus misalnya indukan yang sedang menyusui atau yang sedang bunting tua, ambruk, karena rata-rata biasanya dia defisiensi mineral ya, kekurangan mineral. Jadi semua tahap pertumbuhan, semua tahap perkembangan dari ternak kita juga membutuhkan pakan yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah hijauan apa saja yang bisa untuk dicampurkan pada complete feed. Sebenarnya semua hijauan ya, semua hijauan bisa kita tambahkan untuk menjadi complete feed. Karena ya tadi sebenarnya harus ada sumber karbo, sumber serat, sumber mineral, vitamin, dan protein. Nah, ini yang harus kita perhitungkan. Jadi saran saya sih sebaiknya kalau kita mau membuat complete feed, tambahkanlah hijauannya dari hijauan-hijauan yang memiliki sumber nutrisi cukup baik gitu ya. Misalnya dari rumput budidaya, misalnya dari odot, dari pakcong, dari staria, dari bahan-bahan gamal, legum gitu ya. Karena dia memiliki nutrisi yang lebih baik, protein yang lebih tinggi, sehingga secara keseluruhan nilai nutrisi pakan yang kita buat cukup baik ya. Kemudian yang terakhir, apakah hijauan perlu disilase untuk dicampur ke dalam complete feed? Nah, sebenarnya karena complete feed adalah produk dari industri gitu ya, sehingga kita buat sekarang bisa kita simpan untuk 2, 3, bahkan 6 bulan gitu ya, untuk mempersiapkan masa-masa saat-saat kita kekurangan hijauan misalnya. Jadi ketika proses penyimpanan itulah terjadi proses fermentasi. Jadi bisa dilakukan terpisah, kita buat silase, udah jadi silase, kita buat konsentrat, kemudian kita mix, kita campur, atau langsung kita campur. Jadi hijauan segar, kemudian kita chopper, ya, tetap harus dichopper sahabat-sahabat ya, jangan hijauan yang misalnya masih ukurannya masih tidak seragam, nanti akan mengurangi proses efektivitas proses fermentasinya, ya. Jadi bisa kita buat secara terpisah. Jadi kita silasekan, kemudian kita buat konsentrat, kita campur, atau hijauan fresh tadi yang sudah kita chopper langsung kita campur dengan konsentrat, kemudian kita kemas, ya, kita kemas. Jadi udah terjadi proses pencampuran di situ.
Baik, itu beberapa pertanyaan dari sahabat mengenai complete fit yang bisa kita bahas pada hari ini. Mungkin nanti beberapa tema akan kita bahas di waktu-waktu berikutnya. Tetap semangat, salam Sapi Bagus.